Komdis PSSI dan PT LIB, Ferry Paulus, adakan rapat mendadak tadi malam di luar dugaan putuskan hapus akumulasi kartu kuning Tom Hey dan Patricio Matricardi usai dicek ulang dari evaluasi perangkat wasit. Hey dan Pato diizinkan tampil melawan Borneo FC minggu depan. Jadi harapanku usai muncul kabar ini. Penasaran? Simak detail lengkapnya berikut. Bobotoh Persib auto ketawa terpingkal-pingkal melihatnya. Makanya jangan sombong, bos. Begini pernyataan mengenaskan pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, usai timnya dibantai 3-0 tadi malam. Malah ungkap kebodohan timnya begini. Kok bisa? Temukan jawabannya di sini. Borneo FC dijamin makin tambah menangis kejang menderita melihat ini. Begini pernyataan keras Beckham Putra usai Persib hancurkan Persik Kediri tadi malam. Manajer Borneo Dandri Dauri jelas tambah ketakutan. Kok bisa? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. The Jackmania langsung masuk Goa hari ini dan pecah kepalanya bisa-bisa. Begini Cywar keras Bojan Hodak usai laga tadi malam. Apakah kode datangkan pemain asing baru yaitu Guido Rodriguez dari klub Spanyol Valencia dengan ditebus kontraknya 2 tahun ke depankah? Simak video ini sampai selesai. Dasar penuh pemain titipan mafia. Begini reaksi cerdas Teja Paku Alam usai dirinya tak dipanggil timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Malah kiper abal-abal ini yang dipanggil PSSI. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video sampai kelar. Maung Bandung, ayo bangkitlah, terkam lawanmu. Ayo semua buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Komdis PSSI dan PT LIB, Ferry Paulus, adakan rapat mendadak tadi malam di luar dugaan putuskan hapus akumulasi kartu kuning Tom Hey dan Patricio Matricardi usai dicek ulang dari evaluasi perangkat wasit. Hey dan Pato diizinkan tampil melawan Borneo FC minggu depan. Jadi harapanku usai muncul kabar ini. Penasaran? Simak detail lengkapnya berikut. Patricio Matricardi harus menerima kenyataan pahit. Ia terjerat skorsing setelah menerima kartu kuning. Hanya 2 menit usai Persib menggandakan keunggulan menjadi 3 gol atas Persik Kediri melalui aksi Andrew Jung. Kartu kuning itu diberikan wasit Rio Permana Putra pada menit ke-55. Menambah catatan kartu Pato, sapaan akrab Patricio Matricardi menjadi 4 kali di Super League musim 2025-26. Menurut regulasi, pemain yang mencapai 4 kartu kuning wajib menjalani skorsing 1 pertandingan. Namun, banyak yang merasa Pato seharusnya tidak dikenai hukuman. Tayangan ulang menunjukkan jelas tidak ada kontak atau pelanggaran yang dilakukan Pato. Justru terlihat pemain Persik Kediri melakukan diving atau berpura-pura dilanggar. Tidak heran jika Pato tampak kecewa dan sempat memprotes keputusan wasit. Skorsing karena akumulasi kartu kuning ini akan membuat Pato absen saat Persib bertandang ke Semen Padang pada 5 April 2026. Namun Pato masih bisa dimainkan ketika Persib menghadapi Borneo FC. Sayangnya Persib tetap harus kehilangan Tom Hey yang juga terkena akumulasi 4 kartu kuning. Pertandingan tunda pekan ke-21 Super League antara Persib dan Borneo FC akan berlangsung di Stadion Segiri pada Minggu 15 Maret 2026. Bagaimana menurut kalian? Hukuman untuk Pato sudah adil atau terlalu keras? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bobotoh Persib auto ketawa terpingkal-pingkal melihatnya. Makanya jangan sombong, bos. Begini pernyataan mengenaskan pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, usai timnya dibantai 3-0 tadi malam. Malah ungkap kebodohan timnya begini. Kok bisa? Temukan jawabannya di sini. Persik Kediri harus menelan kekalahan telak 0-3 saat bertandang ke markas Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Senin 9/3/2026 malam. Hasil ini membuat tim berjuluk Macan Putih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara dan menghadapi ancaman masuk zona degradasi.
Meski menelan kekalahan, pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya. Menurut Marcos, timnya telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa, bahkan ketika menghadapi tekanan dari pendukung tuan rumah. Kita menunjukkan permainan sepak bola yang bagus. Kita sangat dekat dengan mencetak gol dalam banyak situasi, ungkap Marcos usai pertandingan. Ia menekankan bahwa meski sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol, timnya tetap tampil dengan kualitas permainan yang baik. Namun 2 hadiah penalti yang diberikan kepada Persib Bandung menjadi momen krusial dalam laga ini. Kesalahan para pemain Persik menyebabkan Persib mendapatkan 2 kesempatan penalti yang dieksekusi dengan sukses oleh Tom Hey pada menit ke-24 dan Andrew Jung pada menit ke-40. Gol ketiga Persib semakin memperburuk keadaan. Kami melakukan kesalahan dalam 2 penalti, dan itulah yang menghancurkan kami, ujar Marcos. Selain itu, ia juga menyoroti kepemimpinan wasit selama pertandingan. Marcos mempertanyakan keputusan wasit yang membiarkan Persib melanjutkan permainan sebelum meniup peluit setelah memberikan kartu kuning. Saya ingin tahu mengapa wasit tidak mengetahui aturannya, karena ketika wasit menunjukkan kartu kuning, wajib baginya untuk meniup peluit tanda dimulainya kembali pertandingan, dan Persib langsung memulai kembali tanpa wasit meniup peluit, jadi ini tidak diperbolehkan, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kesalahan penalti dan keputusan wasit sudah mempengaruhi hasil laga secara signifikan? Tulis opini kalian di kolom komentar. Borneo FC dijamin makin tambah menangis kejang menderita melihat ini. Begini pernyataan keras Beckham Putra usai Persib hancurkan Persik Kediri tadi malam. Manajer Borneo Dandri Dauri jelas tambah ketakutan. Kok bisa? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Gelandang Persib Beckham Putra Nugraha menyampaikan rasa syukurnya usai kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persik Kediri di pekan ke-25 Super League 2025-2026, Senin 9 Maret 2026 malam di Gelora Bandung Lautan Api. Meski skor terlihat dominan, Beckham mengakui laga ini tidak mudah. Menurutnya, Pangeran Biru sempat kesulitan mengembangkan permainan pada menit-menit awal. Ya, ini adalah pertandingan yang sulit. Apa yang dikatakan coach tadi benar. Kami sedikit kesulitan di awal babak pertama, ujar Beckham dalam konferensi pers usai pertandingan. Namun, Persib akhirnya mampu keluar dari tekanan dengan memanfaatkan keunggulan kecepatan di sektor sayap. Strategi ini terbukti efektif membongkar pertahanan Persik Kediri, sehingga gol demi gol tercipta dan kemenangan 3 gol tanpa balas pun dikunci. Alhamdulillah kami bisa memaksimalkan pemain sayap karena punya kecepatan dan memanfaatkan itu. Alhamdulillah kami bisa menang dengan 3-0, tambahnya. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib jelang laga pekan depan melawan Borneo Samarinda FC. Beckham berharap tren positif timnya terus berlanjut, meski ia mewaspadai kekuatan calon lawan. Ini adalah hal bagus untuk persiapan melawan Borneo di pekan depan. Semoga kami bisa bermain bagus di Borneo karena mereka tim yang kuat dan semoga kita bisa memanfaatkan itu, pungkasnya. Menurut kalian, strategi Persib memanfaatkan sayap akan tetap efektif menghadapi Borneo FC? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. The Jackmania langsung masuk Goa hari ini dan pecah kepalanya bisa-bisa? Begini Cywar keras Bojan Hodak usai laga tadi malam. Apakah kode datangkan pemain asing baru yaitu Guido Rodriguez dari klub Spanyol Valencia dengan ditebus kontraknya 2 tahun ke depankah? Simak video ini sampai selesai. Persib berhasil mengamankan poin penuh dengan mengalahkan Persik Kediri 3-0 pada pertandingan pekan ke-25 Super League 2025 tahun 2026 di Gelora Bandung Lautan Api Minggu 9/3/2026. Pelatih Persib Bojan Hodak menekankan bahwa kemenangan ini sama sekali tidak mudah diraih. Menurut Hodak, Persik Kediri merupakan tim dengan pertahanan yang solid. Namun Persib mampu menemukan celah di lini belakang lawan dan berhasil memanfaatkannya dengan baik. Pertandingan yang sulit, mereka tim yang bagus dan bertahan dengan baik. Tapi saya pikir mereka kehilangan beberapa pemain di pertahanan yang berhasil kami manfaatkan, ujar Hodak dalam konferensi pers usai laga.
Kemenangan Persib kembali ditandai oleh performa impresif Andrew Jung yang mencetak 2 gol pada menit ke-40 dan 53. Selain ketajaman lini serang, Hodak juga memberi apresiasi khusus kepada barisan pertahanan yang mampu menjaga gawang Persib tetap bersih dari kebobolan. Meski mendominasi, Hodak menyoroti sedikit penurunan konsentrasi di menit-menit akhir pertandingan. Hal ini terlihat ketika Persik hampir memperkecil ketertinggalan melalui peluang yang membentur tiang gawang. Kami menciptakan beberapa peluang lagi. Mereka sempat punya satu peluang yang mengenai tiang di menit terakhir saat skor sudah 3-0. Mungkin konsentrasi pemain sedikit menurun, tapi terlepas dari itu, saya senang dengan permainan tim hari ini. Tambahnya. Kini Persib mengalihkan fokus sepenuhnya untuk menghadapi laga krusial selanjutnya melawan Borneo Samarinda FC di Stadion Segiri, Minggu 15/3/2026. Tapi admin punya saran agar manajemen datangkan Guido dulu, baru lawan Borneo. Menurut kalian, apakah performa Persib kali ini sudah cukup meyakinkan untuk menghadapi Borneo FC? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dasar penuh pemain titipan mafia. Begini reaksi cerdas Teja Paku Alam usai dirinya tak dipanggil Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Malah kiper abal-abal ini yang dipanggil PSSI. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video sampai kelar. Kemenangan Persib atas Persik Kediri juga menambah catatan impresif Teja Paku Alam bagi Maung Bandung yang kini sudah mencatat 15 kali clean sheet musim ini. Dengan sisa 10 pertandingan, Teja berpeluang besar melampaui rekor Andri Tanyi sebagai salah satu kiper terbaik di Super League. Alhamdulillah senang. Ya, ini berkat pemain lain juga kan berkontribusi, jadi ia nggak sendiri, kata Teja beberapa waktu lalu. Pastinya kita akan selalu berbenah. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukan clean sheet lagi dan lagi untuk kedepannya. Tambahnya, saya berharap semoga kita bisa semakin kompak ke depannya, ujar Teja, menegaskan pentingnya kerjasama tim dalam menjaga gawang tetap aman. Penampilan Teja musim ini membuatnya unggul jauh dibanding para pesaing dalam daftar catatan Nirbobol Super League. Tak heran banyak netizen mendesak agar Teja Paku Alam layak dicoba menjaga gawang Timnas Indonesia. Namun, pelatih Timnas John Herdman tampaknya lebih fokus pada regenerasi kiper ketimbang menghadirkan wajah baru untuk menantang posisi utama. Dari 5 kiper yang dipanggil saat ini, sulit bagi Teja untuk menggeser Marten Pas atau Emil Audero sebagai kiper nomor 1. Selain itu, 3 kiper Super League lainnya memiliki usia lebih muda dibanding Teja. Nadeo Argawinata 28 tahun, Hernando Ari 24 tahun, dan Cahya Supriyadi 23 tahun. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah menegaskan pada Februari 2025, dia, Emil Audero, sudah berpengalaman di Liga Italia. Artinya kita punya 2 kiper yang kokoh bersama Marten Pas. Di kiper 3 kita prioritaskan kiper muda sehingga bisa belajar kepada senior-seniornya nanti. Tambah Erick, menegaskan strategi Timnas untuk regenerasi di posisi kiper. Menurut kalian, apakah Teja Paku Alam sudah layak menjadi kiper utama Timnas Indonesia? Atau sebaiknya fokus menjaga Persib dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.